Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ketiga ini dalam mata pelajaran pemrograman web, saya akan menjelaskan tentang bagaimana penggunaan paragraf, heading, list, dan gambar pada sebuah halaman web dengan HTML. Oke, kita mulai dengan paragraf. Nah, paragraf merupakan salah satu elemen yang paling mendasar dalam sebuah website ya, atau dalam sebuah dokumen teks. Pada HTML kita bisa menunjukkan ya sebuah paragraf itu dengan menggunakan elemen ini ya, dengan tanda siku huruf P dan ditutup dengan tanda siku /P. Nah, itu adalah penggunaan daripada paragraf. Nah, ketika kita menggunakan paragraf pada browser, teks selalu ditampilkan dengan garis baru atau terdapat sedikit jarak space antara elemen satu dengan yang lainnya. Jadi kalau misalkan ini teks ini kita buat seperti ini, maka ini akan membuat jarak tersendiri ya, atau jarak tertentu. Nah, kemudian paragraf ya dapat terdiri dari teks yang bisa juga elemen gambar, inline, dan elemen lainnya. Nah, tetapi di sini jangan semuanya kita menggunakan paragraf. Misalkan ketika kita menggunakan list ya, atau misalkan heading, atau misalkan elemen-elemen yang lain, maka ini tidak disarankan sepenuhnya kita menggunakan paragraf di dalam sebuah halaman website. Nah, kemudian salah satu tips yang lainnya, pastikan kita selalu menggunakan elements ya dalam seluruh teks yang ada pada dokumen. Jadi pastikan di sini ya. Jadi teks yang kita gunakan dalam website itu harus berada di antara pembuka dan penutup sebuah elemen. Maka kalaulah misalkan kita tidak ada di dalam elemen tersebut, maka itu disebut dengan anonymous text, dan ini dapat menyebabkan dokumen HTML kita menjadi tidak valid. Nah, maka dari itu kita pastikan ya. Nah, kita coba contohkan bagaimana penggunaan paragraf ini. Kita coba ya membuat sebuah ini ya. Pastikan kita membuat di dalam halaman body ya di sini. Nah, kita akan membuat sebuah halaman ataupun membuat teks ya dengan sebuah paragraf ya, misalkan. Nah, seperti ini, misalkan ini adalah baris pertama ya, misalkan kita banyak teks apa saja ya, misalkan kita copy lah sebuah teks misalkan yang agak panjang, kita paste. Nah, misalkan ini ya. Kemudian yang kedua, kita ini juga misalkan kita coba ya mengkopikan juga ya. Nah, kemudian kita coba lihat ya bagaimana hasil dari ini. Nah, maka di sini yang dinamakan dengan paragraf. Nah, ini berarti ada space ya, di sini ada spasi yang kelihatan ya. Kalaulah misal ini seperti ini ya, jaraknya dekat. Kalau misalkan antara paragraf itu akan ada jarak seperti yang dikatakan tadi. Nah, itu tentang masalah paragraf. Jadi sangat mudah sekali, tinggal kita menggunakan ini saja ya, huruf P dalam menempatkan paragraf di dalam project kita. Ya, oke, selanjutnya kita akan mempraktakkan tentang heading. Ya, bagaimana heading ini? Nah, jadi heading ini mempresentasikan garis besar halaman pada sebuah browser. Nah, alat bantu baca seperti screen reader membaca garis besar halaman. Jadi nanti kita akan lihat ya, misalkan teks yang besar, teks yang lebih kecil, dan lebih kecil lagi. Nah, itu yang misalkan bisa kita lihat. Nah, kita akan coba contohkan ya untuk penggunaan heading ini ya. Kita coba ya, yang ini kita masukkan ke dalam project dan bagaimana hasilnya. Kita tinggal masukkan saja di sini H1, misalkan kita langsung saja tulis heading 1. Ya, kemudian kita yang lainnya kita copy aja. Nah, nanti kita akan lihat perbedaannya ya antara H1, 2, 3, dan 4. H2, H3, H4, H5, H6 ya. Misalkan ini kita rubah lagi 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita coba lihat dalam teksnya itu seperti apa tampilannya. Nah, makanya tampilannya itu akan seperti ini ya. Jadi kalau H1 itu paling besar, H2 terus mengecil, dan yang paling kecil itu adalah H6. Nah, pada standarnya pada setiap browser, ketika misalkan kita menampilkan sebuah heading, itu biasanya dengan huruf bold text ya, seperti ini ya, tebal dan juga sesuai dengan ukurannya.
yaitu H1, H2, H3 sampai kepada H6. Berarti H1 itu paling besar dan kemudian H6 itu adalah paling kecil ya. Nanti kita coba terapkan di dalam sebuah project yang akan kita buat selanjutnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang list. Nah, bagaimana list tersebut dan bagaimana cara menggunakan list tersebut. Nah, seperti yang sudah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, yaitu ada ketika saya menjelaskan tentang paragraf, bahwa tidak semua gitu ya, yang teks yang ada di dalam sebuah halaman website itu dibungkus dengan paragraf. Salah satunya adalah list itu sendiri gitu ya. Nah, maka kalaulah misalkan kita lihat dalam kehidupan sehari-hari pun kita akan senantiasa gitu ya, banyak suka membuat list, daftar belanja, daftar apa gitu ya. Nah, pada HTML terdapat 3 jenis list atau 3 tipe list. Yang pertama adalah unordered list, itu adalah daftar yang ditampilkan tidak memiliki urutan. Ya, berarti unordered ini adalah hanya titik-titik saja atau hanya simbol-simbol tertentu saja yang bisa nanti kita setting di dalam style ya. Nah, kemudian contohnya ya seperti ini. Nah, unordered list nanti kita praktekkan nanti bentuknya ini seperti apa. Kemudian yang kedua adalah order list. Nah, dengan tanda OL di sini. Ya, yaitu adalah tampilan daftar yang secara terurut dari nomor 1, 2, 3, 4 ya dan lain sebagainya. Dan kemudian yang ketiga adalah description list. Nah, kalau description list itu adalah daftar yang terbuat dari beberapa istilah diikuti dengan deskripsi dari istilah tersebut. Nah, nanti kita akan coba contohkan semuanya. Langsung saja ya, kita praktekkan. Yang pertama adalah kita praktekkan dulu tentang yang ini ya, tentang unordered list, yaitu dengan menggunakan tags UL. Kita coba di sini, misalkan UL. Ya, misalkan di sini kita li. Ya, misalkan item 1. Ya, dan selanjutnya ya, kita coba copy aja dari sini. Oke, 1 misalkan 2 3 4 5. Nah, ini seperti ini ya. Contohnya kita akan membuat yang seperti ini. Nah, bagaimana hasilnya atau tampilannya kita bisa lihat di sini. Nah, dia kalau yang dinamakan unordered list berarti dia hanya akan ada tanda-tanda seperti ini saja. Ya, tidak tidak berurut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, seperti itu. Nah, kemudian kita buatkan contoh yang lain. Misalkan kita akan biasanya kan kalau misalkan kita membuat list itu biasanya kita perlu dalam satu list itu ada bagian dalamnya lagi. Nah, itu bagaimana? Nah, kita coba saja di sini ya. Kita coba lagi. Kita paste yang ini. Kemudian, nah, misalkan di dalam 2 item yang kedua ini terdiri dari 3 item lagi. Misalkan ya tinggal kita di sini tinggal ketikkan lagi UL. Ya, kemudian kita misalkan li lagi di sini. Misalkan item 2.1 dan seterusnya ya. Kita copy saja, misalkan kita punya 3 item di sini. 1 2 3 ya. Nah, kita lihat coba hasilnya seperti apa. Nah, dia akan menjorok ke sini ya. Berarti item 21. Nah, misalkan kita juga pengen lagi bahwa dalam poin 2.3 itu ada 2 poin lagi tambahan anaknya gitu. Nah, kita tinggal ditambahin lagi di sini. Misalkan contoh tinggal kita gunakan saja di sini. Nah, kita tambahin lagi UL. Nah, gini. Kemudian li, misalkan li item 2.3 2.3.1 ya. Oke, misalkan ada 2 item ya di sini. Nah, kita lihat hasilnya gimana. Nah, maka dia akan senantiasa terus ya, seperti itu ya. Jadi itulah salah satu penggunaan daripada unordered list.
Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan OL-nya atau ordered list, yaitu adalah item dari angka 1 sampai dengan 5. Nah, ini bedanya, yaitu kalau tadi kita menggunakan OL, nah kalau di sini kita menggunakan OL, ya, order list, yaitu misalkan ininya sama, misalkan kita langkah pertama. Oke, misal contoh ya, kita masukkan dulu ke dictionary. Nah, oke, ini salah ya, letaknya harus di luar ini. Nah, di sini. Oke, nah, oke, ini langkah pertama. Kemudian kita ada beberapa langkah di sini. Langkah pertama, nah, ini kurang. Nah, ya, jadi dipastikan ini tanda sikunya itu ada semuanya. Ini langkah pertama, langkah kedua, misalkan langkah ketiga. Oke. Nah, ini nah, ya, kita coba. Ini berarti kalau yang ini UL, yang ini OL. Nah, bagaimana kita bedanya? Kita lihat. Nah, berarti kalaulah misalkan kita pakai OL, order list, nah maka ini ada 1, 2, 3 ya. Nah, kemudian kita pengennya bukan 1, 2, 3 tapi ABC, atau misalkan kita menggunakan angka Romawi, ya itu mudah. Tinggal kita saja tinggal tambahkan type ya. Berarti di sini kita coba ya. Yang ini kita type-nya, nah misalkan type, misalkan, nah ini kita bisa memilih ya. Nah ini berarti menggunakan angka Romawi. Kalau yang huruf I besar kayak gini, kemudian ini angka 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian kalau A berarti A, B, C, D, itu huruf besar. Kalau A kecil ini A, B, C, D juga, cuman hurufnya kecil. Kalau I berarti I itu sama dengan Romawi ya, cuman Romawinya Romawi versi kecil ya. Nah kita contohkan yang Romawi versi kecil ya. Kita lihat hasilnya gimana. Nah maka akan seperti ini ya. Nah kalau pengen ABCD berarti tinggal type-nya kita ganti lagi. Misalkan type-nya kita menggunakan huruf A kecil aja. Misalkan A kecil. Nah kemudian kita, nah ya, jadi ABC itu tergantung daripada kita pengennya startnya mulainya dari apa, mau pakai Romawi kah, mau pakai angka kah, atau mau pakai nomor, itu kita tinggal type-nya saja. Kemudian ada kasus lagi, misalkan kita pengen membikinnya itu bukan dari 1, 2, 3 tapi kita pengen mulainya tuh dari angka 7. Nah ini gimana? Ya tinggal kita coba saja yang ini, berarti kita tinggal tambahkan atributnya yaitu dari start at. Nah kita coba di sini. Nah OL misalkan kita start ya, start dari mana, angka berapa, misalkan startnya dari angka 10 coba ya, misalkan contoh ya. Kita lihat hasilnya. Nah maka di dia itu akan mulai dari angka 10, 11, 12 dan seterusnya. Nah itulah yang dinamakan dengan order list. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana kita memasukkan sebuah gambar ke dalam sebuah halaman website kita, sehingga gambar tersebut bisa ditampilkan di sebuah web browser. Nah itu gampang sekali rekan-rekan, kita tinggal ini saja. Nah ya, seperti ini elemennya ya, atau tagnya kita menggunakan img. Nah ini menandakan bahwa kita akan memasukkan sebuah image. Kemudian src ini search ya, di mana lokasinya ya, berarti di sini kita letakkan lokasi gambar kita di mana. Kemudian di sini ada alt, itu adalah nanti keterangannya ini teh gambar apa gitu ya. Nah kemudian yang kedua ini adalah sebuah tips ya dari saya. Nah kalau misalkan kita mau memasukkan sebuah gambar, jangan sampai kita menggunakan dua poin ini ya, panjang dan lebarnya kita satukan. Nah itu akan mengakibatkan apa? Akan mengakibatkan si gambar itu akan penyok ya, atau tidak sesuai dengan ukuran aslinya ya. Nanti kita coba ya, kita langsung saja praktekkan. Yang pertama adalah kita pengen memasukkan sebuah gambar ya.
Nah, dokumen kita di sini ya. Nah, ini ya yang contoh, kemudian ini yang indeks. Nah, biasakan di dalam membangun sebuah website kita buatkan satu folder, yaitu adalah folder aset. Ya, nah folder aset ini nanti kita bisa menggunakan untuk image, bisa kita untuk script ya, baik itu CSS-nya, baik itu nanti buat JavaScript dan lain sebagainya. Nah, kita buatkan satu folder di sini ya yang dinamakan dengan aset. Misalkan aset. Ya. Nah, aset di sini nanti kita isinya itu adalah misalkan image. Nah, dalam folder image. Nah, kemudian kita pengen nampilin apa? Ya, contohnya saya ada satu ya. Contoh logo Kota Bandung. Nah, misalkan di sini type-nya PNG file ya. Oke, langsung saja ke sini, berarti EMG ya, search. Nah, kemudian di mana letaknya? Kita di aset ya. Kemudian ada nama file apa di sana itu? Misalkan tadi logo bandung.png ya. Kita cek di sini udah ada. Kemudian di sini nah logo bandung.png ya. Nah, kita tinggal seperti ini saja. Nah, kemudian kita coba apakah tampil ya. Nah, ini logo Bandungnya sudah tampil. Cuma kan kegedean nih ya. Tuh hampir mengisi seluruh web ya, halaman kita. Ya, kita pengen misalkan si ukurannya kita diperkecil. Nah, kita tinggal kasihkan wide dan height. Ya, misalkan wide misalkan kita di 200 px 200 pixel. Kemudian nah kalau misalkan kita seperti ini ya 100 contoh ya, maka kalau kita tadi masukkan dua-duanya seperti yang tadi dijelaskan oleh saya, jangan melakukan seperti ini. Misalkan width 500 kali 200 ya. Nah, maka kita lihat hasil tampilan dari gambarnya itu kayak gimana. Nah, itu akan tidak profesional kan ya. Ini terlalu terlalu harusnya kan kalau yang profesional itu kita misalkan udah aja ambil satu aja wide-nya aja ya. Nah, tampilannya akan seperti ini, akan lebih rapi ya. Jadi jangan sampai kita melakukan yang tadi, kita menampilkan dua-duanya, kecuali kalaulah misalkan kita punya gambar yang pas dengan ukuran yang akan kita masukkan ke sini. Jadi lebih baik kita salah satu saja ya. Oke, itu tentang image ya. Kita coba praktekkan atau kita coba ini kan ya, masukkan ke dalam project yang ada di kita ya, atau project yang sudah kita rancang sebelumnya ya untuk memasukkan gambar ini ya. Oke, kita tambahkan ALT-nya misalkan ini logo Bandung ya. Oke, selanjutnya kita akan coba dipraktekkan. Kemarin kita sudah dalam video yang kedua kalau tidak salah, itu kita sudah mempersiapkan sebuah teks yang nanti teks tersebut akan menjadikan sebuah profil halaman sebuah kota ya, yaitu adalah Kota Bandung ya. Kita buka filenya. Nah, ini ya yang ini. Nah, kita tampilan yang ini kan ini masih kalau dibilang ini masih acak-acakan ya. Ini masih belum rapi ya seperti yang kita inginkan ya, masih tampilannya masih seperti ini ya. Nah, ini bagaimana supaya tampilannya si website ini itu lebih rapi ya, sesuai dengan keinginan kita, bahwa ini paragraf 1, 2, 3 itu jelas. Kemudian kita juga bagian-bagiannya juga jelas. Ada misalkan ini contoh wisata, kemudian kita juga punya judulnya apa ya, kemudian ada gambarnya juga yang mendukung ke sana ya. Oke, kita langsung saja kita ini kan ya. Yang pertama adalah kita ini ya, bikinkan dulu ya HTML-nya ya, pastikan ya semuanya ada dalam HTML. Walaupun misalkan ini bisa dibaca secara langsung, secara otomatis, tapi kita ada baiknya melengkapinya ya. Kita pakai HTML page 5 ya. Kemudian langnya udah IND aja ya, Indonesia. Nah, kita masukkan teks ini ke dalam body. Ctrl X. Nah, ke dalam body di sini ya, pastikan dalam body. Kemudian kita kasih title-nya, jangan dokumen. Misalkan title-nya adalah
profil Kota Bandung misalkan ya. Oke. Nah, kemudian di sini cocoknya kalaulah misalkan ini ya, karena tampilannya kita pengen di sini besar gitu ya, sebagai judul kita kasih saja di sini H1 ya. Kemudian di sini jangan lupa ditutup. Kemudian ini merupakan sebuah paragraf ya. Berarti kita kasih P, kemudian di sini di akhirnya juga kasih ya P. Oke. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah menu atau menu list ya, list menu bahwa yang akan kita jelaskan di artikel ini adalah salah satunya adalah sejarah, kemudian geografis dan tempat wisatanya ya. Tempat wisata terdiri dari dua gitu ya, dua jenis, yaitu misalkan Farmhouse Lembang dan Observarium Bosca. Nah, kita coba di sini akan membuat memasukkan list di sini. Berarti di sini kita enaknya pakai UL ya, pakai UL ya, yang kemudian yang satu itu adalah sejarah tadi ya, kemudian yang kedua adalah letak geografis ya, kalau tidak salah ya, geografisnya. Kemudian yang ketiga itu tempat wisata ya, tempat wisata. Nah, dalam tempat wisata ini ada wisata. Ada dua ya, ada dua jenis, yaitu Farmhouse Lembang dan Observarium Bosca. Oke, kita tinggal masukkan saja di sini UL lagi. Ya, UL. Kemudian pakai li lagi. Nah, kita copy aja dari sini Farmhouse Lembang. Oke, kemudian satu lagi yang ini ya. Nah, Observarium Bosca kita paste di sini. Nah, oke, kita coba lihat dulu untuk sementara bagaimana tampilan daripada website kita. Nah, ini udah agak rapi ya, udah agak rapi. Tuh, tinggal yang bawahnya ya, karena yang bawahnya kita belum ya. Oke, langsung saja kita lanjutkan projectnya. Ini berarti kalau enaknya H3 ya, lebih kecil lah daripada judul besar. Ya, H3. Nah, kemudian di sini P lagi ya, paragraf lagi. Kita kasih paragraf. Kemudian ini tutup paragrafnya. Kemudian ini juga kita kasih paragraf ya, karena dalam bagian itu ada dua paragraf. Kasih juga yang ini. Nah, kemudian ini letak geografisnya kita kasih H3 juga ya, H3. Oke, kita tutup. Kemudian ini kita kasih juga paragraf yang ini. Kemudian oke, udah beres. Kita kasih lagi yang ini juga paragraf. Nah, kemudian tempat wisata juga kita kasih H3. Oke, kemudian ini adalah kita tutup, jangan lupa. Kemudian yang ini juga paragraf. Kemudian ini juga paragraf ya. Kemudian nah, ini karena ini adalah merupakan anak daripada ini tempat wisata ya, contoh ini ya, sebagai contoh, maka di sini kita lebih kecil lagi. Kita boleh pakai H4 atau H5. Kita coba H4 aja ya, H4 dulu, lebih kecil ya, H4. Kemudian ininya kita kasih juga paragraf juga. Kemudian ini juga sama, ditutup. Ini juga sama, ini H4. Oke, kini juga kita kasih paragraf. Misal ini satu ini ya. Nah, ini di sini kita ini ya, supaya terpisah, supaya gampang. Nah, ini dua paragraf ya. Nah, oke, kita lihat hasilnya seperti apa.
Nah, ini udah beres ya. Oke, tidak ada error. Kita lihat hasil daripada ini ya. Nah, ini kita sudah lebih rapi lagi ya daripada yang tadi. Sudah sudah termasuk ini ya, ke wisatanya ini lebih kecil, kayaknya cocok di H5 ya. Kita rubah saja ini H5, yang ini juga H5 ya, supaya bagiannya itu lebih jelas. Oke, kita lihat. Nah, itu ya. Oke ya, rekan-rekan, selanjutnya berarti kita tinggal memasukkan gambar ke dalam project ini. Kebetulan saya sudah ada ya gambar yang sudah saya siapkan. Itu ada di aset ya. Ini gambar-gambarnya ya, ada Bosca, farmhouse, geografis, etc. Nah, ini kita tinggal pastikan dikopikan ke project kita ya. Dimana letak project kita, yaitu di sini ya, di belajar web, di latihan 1. Kemudian kita sudah tadi ya membuatkan aset untuk di sini. Kemudian dalam aset ada image, kita paste di sini. Oke, kita masukkan yang sejarah di sini berarti ya. Oke, langsung saja ke project. Nah, kita akan masukin di sini ya. Misalkan IMG SRC ya, tinggal kita masuk saja sini ya, aset, kemudian slash image, kemudian di sini history.jpg ya. Nih ya, kemudian selanjutnya kita tambahkan ALT, ini adalah merupakan gambar history aja ya. Kemudian yang kedua adalah geografis, berarti kita tinggal IMG. Nah, kemudian di sini aset, kemudian image, kemudian nah di sini kita adalah geografis.jpg ya. Oke. Dah, kemudian di sini kita keterangan ya, ALT misalkan geografis. Oke, yang satu lagi ya, tempat wisata farmhouse Lembang. Oke, farmhouse berarti di sini sama ISMG SRC, kemudian image, kemudian yang farmhouse ya di sini, kemudian kasih ALT farmhouse, kemudian yang observarium Bosca IMG SRC aset image berarti yang bosca.jpg. Oke, kita satu lagi pakai ALT misalkan bosca ya. Oke, kita sudah beres memasukkan image semuanya. Kita tinggal lihat bagaimana hasilnya. Nah, inilah hasil daripada ini ya, image-nya sudah masuk semua. Oke. Nah, itu saja dulu untuk video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti ketemu lagi di pertemuan keempat, dan pertemuan keempat kita akan membahas tentang text formatting. Ya, bagaimana untuk menggunakan text formatting ini nanti kita tunggu di video yang selanjutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan silakan jikalau ada yang mau ditanyakan tinggal dikomentari saja di teks komentar, atau bisa bertanya langsung kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.